Tim penyidik Polres Lampung Tengah Sabtu siang menggelar rekonstruksi pembunuhan bos ATM Mini bernama Tarmizi. Rekonstruksi menghadirkan 3 tersangka, satu lagi tidak dihadirkan karena masih di bawah umur. Tunjuknya oke, 1, 2. Dari rekonstruksi ini terungkap bahwa pembunuhan terhadap Tarmizi direncanakan. Otak pembunuhan adalah Feby Kusuma alias Caca yang tidak lain adalah pacar gelap korban. Tersangka Feby mengajak pacar aslinya bernama Bagas Dio Juandri dan 2 temannya untuk membunuh korban. Mereka mengajak korban ke tempat wisata di Lampung Selatan dan dibunuh. Para tersangka sempat membawa jenazah hampir semalaman dengan mobil karena kebingungan mencari tempat membuangnya. Untuk memastikan Tarmizi tewas, tersangka kembali menganiaya korban dan kemudian dikubur di tengah perkebunan sawit di Bekri, Lampung Tengah. Uang jutaan rupiah dan mobil korban dirampas tersangka. Semuanya 71 adegan kita laksanakan. Kita merekonstruksi awal daripada kejadian keluar dari rumahnya korban, kemudian korban dibawa ke wilayah Lampung Selatan, kemudian dianiaya, kemudian melakukan penganiayaan itu di dalam mobil sampai dengan mereka mencari tempat untuk membuang korban, kemudian pada akhirnya berlabuh di Bekri, Lampung Tengah, dibuang. Salah satu tersangka yang berusia di bawah umur mendapat pendampingan hukum dari Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah. Jadi Lembaga Perlindungan Anak, karena dia masih anak-anak, ya kita siapkan pendampingan hukum, kita siapkan pendampingan semuanya gitu kan, sampai nanti pulang dari LPKA, dari lapas anak di Masgar. Karena memang dia anak-anak yang harus kumpul dengan keluarga, harus bermain dan harus sekolah. Tarmizi tewas dibunuh pada akhir Juni lalu. Jenazah ditemukan 3 hari kemudian dan hampir sepekan setelahnya polisi berhasil mengungkapnya. 2 tersangka ditangkap di sebuah hotel di Kayu Agung, Sumatera Selatan dan 2 lagi ditangkap di Natar, Lampung Selatan. Tersangka Feby nekat merencanakan pembunuhan karena sakit hati terhadap korban yang ingkar janji membelikan rumah dan mobil. Para tersangka terancam hukuman mati. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Dapatkan lengkap sudah dapat, bukan hanya ini sudah. Sekitar 2 ton minyak goreng curah merek Minyak Kita dibagikan gratis oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kepada masyarakat di Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Sabtu lalu. Minyak goreng kemasan sederhana itu diklaim dijual di pasaran dengan harga Rp14.000 per liter. Zulkifli juga mendengarkan keluhan para petani terkait harga tandan buah segar sawit yang per kilogramnya hanya Rp700. Rendahnya harga sawit itu sangat berpengaruh pada kehidupan petani yang semakin terhimpit beban ekonomi. Zulkifli berjanji akan membahas persoalan harga sawit di tingkat pusat. Ia meminta para pengusaha membeli sawit petani minimal Rp1.600 per kilogram. Nah harusnya di petani itu 1.600, ini bisa beli 2.000 kan? Ya betul, saya layak. Gitu, baru layak sedang gitu. Nah kami kalau dari Kementerian Perdagangan segala upaya agar CPO lancar ekspornya sudah kami lakukan, termasuk peraturan Permendak sudah. Jadi CPO udah bebas asal dia 20% dalam begini, lainnya bebas ekspor. Ya. Zulkifli juga mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan telah mempercepat ekspor agar pabrik-pabrik kelapa sawit segera membeli tandan buah segar dari para petani. Tingginya permintaan diharap berdampak pada kenaikan harga buah sawit. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. 3 hari lagi baru digiling. Pelajar Sekolah Luar Biasa atau SLB Bandar Lampung bertamasya pada libur panjang tahun ini. Sabtu siang, puluhan pelajar penyandang tunanetra bertamasya ke kebun binatang Lembah Hijau Bandar Lampung.
Mereka dikenalkan pada hewan gajah dan satwa-satwa lainnya. Satu persatu mereka diajak memegang dan meraba untuk mengenali anatomi tubuh gajah, mulai dari belalai, kaki, hingga gading, supaya tidak hanya mendengar dari cerita saja. Mereka pun kegirangan karena banyak yang baru kali itu memegang gajah. Ini belalai. Kedua juga, bulu jarang-jarang bulunya. Kakinya besar banget kakinya. Hampir setingginya, hampir selesai kakinya itu. Terus kupingnya juga panjangnya besar juga loh, Bu. Lebar. Hidungnya juga ini lagi pas melengkung ke depan ini dia hidungnya. Lalai. Mereka juga berkeliling taman konservasi mini oleh pengelola taman. Tujuannya untuk merasakan suasana alam, sekaligus mendengarkan suara satwa-satwa lain koleksi Taman Lembah Hijau. Ya, dengan memberikan kepada kami satwa-satwa yang kami jaga, dan ini juga momen liburan. Kami Iya, jadi gajah itu hamil 20 sampai 24 bulan. Rencana 20 sampai 24 bulan. Kalau mereka masuk ke 22 bulan. Ya, jadi masih ada kesempatan menunggu 2 bulan lagi. Kerjasama antara taman wisata dan yayasan atau sekolah para penyandang disabilitas akan dilanjutkan supaya program edukasi serupa rutin digelar. Pengelola wisata berjanji akan memperbaiki dan melengkapi pelayanan fasilitas pendukung bagi pengunjung disabilitas. Andri Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung. Musola Baitul Huda di Desa Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu menjadi perhatian warga karena keunikannya. Itu karena bentuk bangunannya mirip Ka'bah di Mekah. Tampak luar, bangunan musola berukuran 10 x 10 meter itu didominasi warna hitam dengan hiasan garis warna kuning di bagian atas. Meski belum rampung 100%, secara sekilas bangunan itu mirip kiblat umat Islam di Tanah Suci. Warga sudah menggunakannya untuk berbagai kegiatan seperti sholat dan mengaji. Pada musim haji tahun 2022, warga kian ramai yang datang karena ingin merasakan sensasi ibadah seperti di Baitullah yang asli. Musola dibangun di lahan wakaf berukuran 14 x 45 meter. Setelah pewakaf bekerja sama dengan Yayasan Islahul Umat, mereka mendapatkan seorang donatur tunggal, seorang dokter yang juga mengusulkan bentuk musola seperti Ka'bah. Dari keinginan kami selaku pewakaf, di mana kami menginginkan masyarakat di lingkungan ini mempunyai tempat ibadah yang nyaman, yang bisa mereka gunakan dalam setiap harinya dan mereka gunakan untuk anak-anak mereka, terutama anak-anak yang ingin belajar Al-Quran. Warga senang karena bisa memiliki musola dengan bentuk unik yang kemungkinan hanya satu-satunya di Lampung. Warga juga berdoa bisa benar-benar melihat Baitullah yang asli di Tanah Suci Mekah dengan umroh atau berhaji. Warga senang karena adanya bangunan ini musola, karena mungkin ini baru satu-satunya di Lampung atau di Pringsewu kan. Terus ya banyak orang datang terus ibadah, mungkin untuk sekedar istirahat atau ya mungkin warga senang lah. Karena musola mirip Ka'bah ini dibangun dengan anggaran 300 juta rupiah dan masih terus dalam tahap penyempurnaan. Musola juga akan dikembangkan untuk rumah tahfiz atau penghafal Al-Quran. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.